Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam al-atammanil akmalan 'alal mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salah wa atammut taslim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang semoga selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara bentuk jihad yang disebutkan oleh para ulama kita adalah jihadus syaitan. Jihad melawan syaitan. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bagaimana kita ini seharusnya bersikap terhadap syaitan ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan bahwa syaitan ini diberikan kesempatan. Kesempatan untuk menggoda kita. Dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, berfirman, qala andirni ila yaumi yub'atsun. Jadi syaitan berkata, ya Allah, berikan aku tempo. Anzirni, berikan aku waktu. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai manusia itu dibangkitkan, sampai hari kiamat. Qala innaka minal mundharin. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan itu. Qala innaka minal mundharin. Engkau diberikan kesempatan itu, ditangguhkan. Maka para jamaah sekalian, qala fabima aghwaytani. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan syaitan ini sebagai makhluk yang disesatkan oleh Allah. Karena tidak tunduk terhadap perintah Allah untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Qala fabima aqwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Maka syaitan ini, para jamaah sekalian, itu sudah bertekad. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan menjadikan manusia ini betul-betul melenceng dari jalanmu yang lurus. Makanya itu rahasianya para jamaah sekalian. Setiap kita baca surah Al-Fatihah, kita minta itu kepada Allah. Ihdina as-siratal mustaqim.
Karena ini ada syaitan yang sudah berjanji, bertekad, ya, punya visi, misi untuk menjadikan kita ini melenceng dari jalan Allah yang lurus. Siratakal mustaqim, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Dan ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, itu maknanya para ulama ada dua. Apa yang kita minta? Petunjuk, hidayah. Hidayah itu ada dua. Yang kita minta kepada Allah adalah hidayatu al-ilmi wal bayan. Jadi ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, yang kita minta kepada Allah itu yang pertama adalah hidayatul ilmi wal bayan. Hidayah berupa ilmu dan petunjuk. Kemudian yang kedua, setelah ilmu dan petunjuk, kita minta juga hidayah yang kedua. Apa itu? Hidayatu al-ilham wat taufiq. Agar ilmu, petunjuk itu diilhamkan, dimasukkan ke dalam diri kita, sehingga kita bisa diistiqomahkan oleh Allah di atas jalan yang lurus. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu dua maknanya. Kenapa? Karena syaitan ini sudah berjanji di hadapan Allah, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Nanti dibuka dalam surah Al-A'raf itu. Kemudian biasanya itu para jamaah sekalian, kalau musuh itu tidak pernah memaparkan strategi di hadapan lawannya. Biasanya seperti itu, karena namanya permusuhan. Tidak mungkinlah lawan kita itu akan menjelaskan apa strateginya. Tapi ini tidak. Syaitan sudah jelaskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, summa la'atiyannahu, aku akan datangi manusia itu. La'atiyannahum min baini aydihim, dari hadapan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari samping kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari samping kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka itu termasuk hamba-hambamu yang bersyukur. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini komitmennya. Komitmennya syaitan. Untuk menjadikan kita melenceng dari as-sirat al-mustaqim, jalannya Allah yang lurus. Nah, para jamaah sekalian, apa makna? Makna syaitan itu datang dari depan, datang dari belakang, datang dari kanan, dari kiri. Ini disebutkan oleh para ulama kita. Makna syaitan itu datang dari depan, para ulama kita mengatakan menjadikan kita lupa terhadap apa yang menjadi tujuan kita di hadapan kita, yaitu kehidupan akhirat. Itu maknanya. Menjadikan seorang manusia lupa akan apa yang akan dia tuju, yang di depannya ini. Kehidupan kita pada masa yang akan datang, yaitu kehidupan akhirat. Padahal kehidupan akhirat itu adalah kehidupan
kehidupan yang sebenarnya. Ya, bagaimana dalam ayat Al-Quran itu? Lahiyal hayawan. Ya. Jadi al-akhirah itu, kehidupan akhirat itu adalah al-hayawan. Kehidupan yang walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi tujuan kehidupan kita ini untuk kehidupan akhirat. Ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang kayyis, apa itu al-kayyis? Al-kayyis itu adalah orang yang cerdas. Al-kayyisu man dana nafsahu adalah orang yang senantiasa melakukan perhitungan, ya, terhadap dirinya. Dana yadinu dainan, seperti orang yang berutang. Ya. Jadi kalau ada orang yang berutang, ya pasti selalu dia hitung-hitung. Ini sudah berapa? Ya. Nah, seperti itulah harusnya kita melakukan muhasabah terhadap diri kita, introspeksi terhadap diri kita. Al-kayyisu, kalau kita ingin dikatakan sebagai seseorang yang cerdas, al-kayyisu man dana nafsahu, yang selalu melakukan perhitungan terhadap dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia bekerja hidup di atas kehidupan dunia ini untuk kehidupan setelah kematian. Wa amila lima ba'dal maut. Maka tujuan hidup kita ini kehidupan setelah kematian. Ya. Maka setan datang dan berusaha menjadikan kita ini lupa terhadap apa yang akan kita tuju. Itu makna, ya, kata para ulama, ya, bahwa setan itu akan datang dari depan. Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian wa min khalfihim, dari belakang. Apa maknanya itu dari belakang? Ya, menjadikan kita condong selalu melihat, ya, lawan dari depan. Apa lawan dari belakang? Yaitu kita condong dan menjadikan tujuan kita ini apa yang di belakang kita ini yang akan kita tinggalkan. Kehidupan dunia. Ini satu paket. Ya. Jadi ketika setan menggoda manusia, ya, jadi dia datang dari depan, dari belakang, ya, sehingga manusia ya, tertipu dengan kehidupan dunia. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya, ini singkat. Dunia ini karakteristiknya cuma dua. Ya. Yang pertama, dunia ini adalah darul amal. Tempat untuk kita bekerja. Ya. Tempat kita beramal. Darul amal. Ya. Kemudian yang kedua, dunia ini darul ibtila, tempat kita diuji. Ya. Jadi memaknai semua apa yang kita rasakan di kehidupan dunia ini, maknai seperti itu. Bahwa tugas kita ini, kita kan Allah jadikan ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, Allah menyampaikan tugasnya Adam itu adalah wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu, ya, khalifah itu kata para ulama kita bukan khalifah pengganti Allah di muka bumi, itu keliru.
Khalifah itu adalah ya, tugas kita adalah mengurusi kehidupan dunia, di mana kalau seseorang telah pergi, ada yang berikutnya yang menggantikannya. Ya, jadi itu mananya khalifah, artinya tugas di atas kehidupan dunia ini yang di mana tugas itu dilakukan secara bergantian, itu khalifah. Ya, makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau disebut Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu disebut atau dipanggil khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah, pengganti dari penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu para sahabat mengatakan, tidak usah lagi khalifati terlalu panjang nanti. Ya. Akhirnya mereka sepakat untuk memberikan nama Amirul Mukminin. Jadi Amirul Mukminin itu di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi para jamaah sekalian, tugas kekhalifahan yang Allah amanahkan kepada manusia sejak Nabiullah Adam itu meniscayakan bahwa kehidupan dunia ini adalah darul amal, tempat kita bekerja, tempat kita beramal. Ya. Jadi kalau ada yang mau cari istirahat di dunia ini bukan tempatnya. Ya. Para jamaah sekalian, semua jenis istirahat yang kita namakan istirahat atau katakanlah kenyamanan, itu di dunia ini tidak permanen. Ya. Kita katakan istirahat atau kita refreshing, kita tamasya atau kita ya memang senang, tapi sifatnya temporal, sementara. Setelah itu capek lagi. Jadi tidak ada. Ini dunia ini karakteristiknya bukan tempat istirahat. Dunia ini adalah darul amal. Tempat di mana kita beramal, tempat di mana kita bekerja. Tugas kita, ini tupoksi utama kita, beramal. Masya Allah, hujan ya. Allahumma sayyiban nafi'a. Mudah-mudahan hujannya membawa berkah. Kemudian yang kedua, dunia ini karakteristiknya adalah darul ibtila, tempatnya kita diuji. Ya, tempatnya kita diuji. Jadi semua yang kita dapatkan di dunia ini semuanya ujian. Miskin, ujian. Yang kaya, jangan merasa, oh saya sudah dapatkan. Tidak. Bagi Anda itu adalah ujian. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Kami uji kalian dengan al-khair. Al-khair itu harta. Ya. Allah menyebutkan harta itu dengan al-khair, kebaikan. Jadi sesuatu yang kita senangi. Ya. Jadi manusia itu diuji. Jadi jangan merasa ketika kita mendapatkan kekayaan, oh sudah. Harusnya kita pandang dalam pandangan karakter bahwa di dunia ini, kita ini, dunia ini karakteristiknya adalah dar al-ibtila, tempat kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, jadi para jamaah sekalian, jadi memahami konsep kehidupan dunia ini harus seperti itu. Ya. Jadi tidak ada masalah kita berusaha melakukan ya, dan kita mencapai pencapaian kita, tapi tetap harus difahami bahwa konteks kehidupan dunia kita ini pada dua poin ini. Tempatnya kita beramal dan tempatnya kita diuji. Bukan darul jaza. Bukan tempatnya kita mendapatkan balasan. Darul jaza itu di akhirat. Ya, jadi kalau kita sudah mencapai tahapan tertentu dalam kehidupan kita, itu masih bagian daripada darul ibtila, daripada ujian. Nah, jadi setan itu berusaha
untuk menjadikan kita lebih tertarik, ya, lupa terhadap tujuan kita dengan menjadikan kita lebih condong pada kehidupan dunia. Dan dalam Al-Quran luar biasa, dalam hadis bahkan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan betapa bahayanya kita ini tertipu dengan kehidupan dunia. Ini sekali lagi tidak boleh dimaknai bahwa kalau tertipu dengan kehidupan dunia berarti kita tidak boleh kaya, tidak seperti itu. Harusnya pandangan konsep kita seperti itu tadi. Dunia ini darul amal, tempat kita bekerja, silahkan bekerja, maksimalkan. Tapi jangan dianggap ini tempat istirahat. Ya. Kemudian yang kedua, darul ibtila, tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perspektif itu. Nah, jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, nah syaitan berusaha untuk menjadikan kita lupa terhadap tujuan kita dan menjadikan kita lebih condong, menjadikan dunia ini sebagai tempat segala-galanya. Yang dibenci oleh Allah dari seorang manusia terhadap kehidupan dunia kalau dia menjadikan dunia ini sebagai kegelisahan kita, tujuan kita. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian syaitan itu akan datang dari samping kanan dan dari samping kiri. Apa maknanya samping kanan ini? Para ulama kita mengatakan syaitan itu datang dari samping kanan, maksudnya syaitan itu akan menggoda kita dari pintu-pintu kebaikan yang kita lakukan. Ya. Jadi jangan pernah tertipu dengan kebaikan yang kita sudah lakukan. Ini syaitan ini, syaitan ini akan datang lewat samping kanan kita. Dia akan masuk lewat pintu-pintu kebaikan. Kebaikan. Menjadikan kita ini takjub atau ujub, ujub dengan kebaikan yang sudah kita lakukan. Bangga dengan kebaikan yang sudah kita lakukan. Padahal itu bisa menjadi celah dari syaitan untuk menjadikan kita tergelincir dari jalan keistiqomahan. Para jamaah sekalian, dalam tafsir Al-Qurtubi, ini biasanya tanya jawabnya mulai, maksudnya jangan sampai saya kelamaan pengantarnya. Oh, masuk waktu syurut baru tanya jawab. Saya kira sebelum waktu syurut. Oh, bunyi pi. Oh, ada. Ya. Dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir yang lain, At-Tabari pun menyebutkan itu. Itu ketika menafsirkan dalam surah Al-Hasyr, kamasali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin fakana aqibatahuma annahuma finnar khalidaini fiha. Jadi idh qala lil insani kfur, ingatlah tak kala syaitan itu berkata kepada manusia, kufurlah engkau. Para jamaah sekalian, para mufassirin itu meriwayatkan satu riwayat dari Ibnu Abbas, terkait dengan satu kisah abid terkait dengan ayat ini. Mereka kaitkan ayat ini dengan kisah, meskipun ayat ini berlaku secara umum. Jadi di Bani Israel itu ada seorang abid. Apa itu abid? Ahli
ibadah. Namanya Bursisa. Ya, pernah dengar ya? Bursisa. Atau sudah pernah disampaikan? Kalau sudah pernah disampaikan, tidak apa-apa kita ingatkan lagi. Bursisa. Ya, jadi Bursisa, namanya Bursisa. Abid. Dalam riwayat, ya saya termasuk lama baca kisahnya ini. Dalam banyak riwayat, sampai-sampai ini setan itu sudah hampir-hampir putus asa. Bagaimana caranya menggoda Bursisa ini? Ahli ibadah, kerjanya di sauma'ah. Kerjanya itu cuma apa? Cuma ibadah saja di sauma'ahnya, di tempat ibadahnya. Ya, sauma'ah. Kalau kita orang Islam masjid. Ya, di sauma'ahnya. Ya, tidak keluar dari sauma'ahnya kecuali untuk membeli apa yang menjadi kebutuhannya. Ya. Para jamaah sekalian, apakah setan ini putus asa? Ternyata tidak. Dalam riwayat itu dikatakan, ya, ada tiga orang bersaudara, 4 orang ya, salah satunya perempuan, 3 orang bersaudara di kampungnya Bursisa itu akan melakukan satu perjalanan, akan meninggalkan kampungnya, ya, meninggalkan kampungnya, tapi mereka tidak mau mengikut sertakan adik perempuan mereka. Maka ketiga orang ini saya singkatkan ceritanya. Ya. Mereka bersepakat, oh kalau begitu kita titipkan saja adik perempuan kita ini kepada seseorang yang kita jamin bahwa orang itu pasti akan menjaga adik kita ini, adik perempuan kita ini dengan sebaik-baiknya. Iya. Akhirnya pilihan mereka jatuh kepada siapa? Sang abid ini, seorang abid ahli ibadah Bursisa. Mereka datangi Bursisa. Wahai Bursisa, kami akan melakukan perjalanan jauh, ya. Dan kami akan menitipkan adik kami kepada Anda. Kata Bursisa, saya tidak mau. Ini akan menjadikan apa? Saya lalai. Ya, jadi para jamaah sekalian, jadi sejak awal Bursisa tidak mau. Tapi dibujuk akhirnya dia katakan, kan menolong orang itu baik. Menolong orang itu baik. Akhirnya dia katakan, oh iya, tapi syaratnya jangan ya dibangunkan ya supaya saya tidak disibukkan, dibangunkan tempat di samping sauma'ahnya. Ya, apa bahasa Indonesianya, sauma'ah itu ya semacam tempat ibadah. Jadi dibangunkan bangunan khusus di samping sauma'ahnya supaya Bursisa bisa lihat sekali-sekali. Kalau dia lihat sekali-sekali. Tapi jangan di dalam sauma'ahnya, itu akan mengganggu. Jadi dibuatkanlah bangunan itu. Para jamaah sekalian, setan melihat ini kesempatan. Kesempatan. Ahli ibadah ini yang ya hampir-hampir setan itu putus asa untuk mencari jalan bagaimana melencengkannya. Ternyata dapat juga kesempatan. Akhirnya singkat cerita bahwa jadi setan datang dan membisik-bisikkan, dalam riwayat itu dikatakan, ya nanti silahkan dibaca dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi setan itu datang dan membisik-bisikkan. Pertama kali begini, wahai Bursisa, sudah pernah enggak engkau pastikan orang ini atau wanita ini ada di dalam rumahnya itu? Akhirnya awalnya apa para jamaah sekalian? Awalnya cuma mengecek suara. Mengecek suara. Ayah. Tes suara, ada enggak orang? Dijawab, sudah. Dia kembali ibadah. Kemudian setelah itu datang lagi setan kedua kalinya. Jadi setelah itu, wahai Bursisa, jangan-jangan
orang di dalam ini butuh makanan. Ya. Butuh makanan, jangan sampai dia butuh makan, ya. Maka ya kan tidak ada salahnya belikan makanan. Jangan sampai butuh makanan. Akhirnya dia tanya dan dia bawakan makanan, dan makanannya itu diletakkan di depan pintu. Ya. Ini masih baik ini ya, masih. Nah, lama-lama, wahai bersisa, jangan sampai makanan itu tidak dimakan. Ya, ketuk-ketuk pintunya, pastikan makanan itu diambil. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini kalau bukan tafsir, dalam tafsir dijelaskan. Ya. Ya, mungkin sebagian mengatakan bagaimana mungkin. Tapi inilah kejadian. Akhirnya dia belikan makanan dan dia bukakan pintu. Ya. Pada saat melihat wanita itu, wah cantik juga. Akhirnya lama-lama bukan hanya sekedar mengantarkan makanan, lama-lama akhirnya masuk ke dalam rumah wanita itu, dan terjadilah apa yang terjadi. Jadi kalau sudah khalwat, ya berdua-duaan, ya, antara seorang laki-laki dan wanita, mau ahli ibadah sekuat apapun, ya. Ya. Kalau sudah berdua-duaan, ya, kata Rasulullah SAW, ya, yang ketiganya itu siapa? Jadi para jamaah sekalian, terjadilah apa yang terjadi, dan singkat ceritanya akhirnya wanita itu hamil. Ya. Setelah hamil, untuk menutupi aibnya, maka dia bunuh bayinya. Bayinya. Kemudian tidak lama, ini singkat cerita, panjang ceritanya. Singkat cerita, karena dia ingin dia habisi perempuan itu, kemudian dia kuburkan, ya, kubur di satu tempat, ya, di satu tempat. Dalam sebagian riwayat dikatakan setan itu sengaja sebagian kain wanita itu tidak tertutupi oleh tanah kuburan itu. Nah, ketika tiga orang ini pulang, ya, saudaranya pulang, maka ya mereka dalam riwayat dikatakan mereka pulang dan bertanya kepada Bursisa, ya, di mana adik perempuan kami? Bursisa bilang, ini adik kalian ini sakit sekian lama dan meninggal. Kemudian diperlihatkanlah dalam mimpi ketiga orang ini di mana kuburan adiknya. Singkat cerita, mereka diperlihatkan dan mendapati kuburan adiknya itu di sampingnya ada bayinya itu. Ya, jadi mereka sudah yakin bahwa yang melakukan ini adalah ahli ibadah ini, Bursisah ini. Akhirnya mereka mendatangi Bursisah dan menghancurkan tempat ibadahnya dan menggiring Bursisah kepada hakim untuk dihukum mati. Nah, pada saat akan dieksekusi mati, disinilah ayat itu. Jadi saat eksekusi mati itu, setan datang lagi. Jadi bayangkan, tidak berhenti. Jadi tidak hanya sekedar pembunuhan dan seterusnya, para jamaah sekalian. Setan itu datang kepada Bursisah. Wahai Bursisah, saya masih bisa menolong engkau. Apa? Saya minta engkau sujud kepada aku. Maka itulah makna idqala. Bagaimana ayatnya? Idqala lil insani kfur. Ketika ingatlah tak kala setan itu berkata kepada manusia itu, ukfur, kafirlah, maksudnya sujudlah kepada aku. Sujudlah kepada aku, sujud kepada setan.
Falamma kafara qala inni bari'um minka. Setelah bersisa sujud, setannya itu justru meninggalkan bersisa. Ya. Jadi para jamaah sekalian, jadi setan itu tidak pernah berhenti. Dia datang dari samping kanan, dia datang dari samping kiri. Ya. Dari pintu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi jangan pernah kita ini merasa takjub. Bahkan, ya ini mohon maaf, yang pertama kali dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka itu kan 3. Siapa? Alim, dalam riwayat yang lain dikatakan qari. Kemudian yang kedua adalah mujahid, yang ketiga adalah orang yang bersedekah. Ya. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Ketika qari itu atau alim itu dikatakan, engkau engkau dengan ilmumu itu, supaya apa? Dengan tujuan apa engkau membaca Al-Quran, dengan tujuan apa engkau berilmu? Orang itu mengatakan, saya membaca Al-Quran, saya berilmu ini ya Allah semata-mata karena engkau kadzabta, engkau berdusta, engkau membaca Al-Quran, engkau berilmu supaya engkau dikatakan sebagai seorang qari, sebagai seorang alim. Naudzubillahi min dzalik. Begitu pula orang yang berjihad, ketika ditanya untuk tujuan apa engkau berjihad, dia katakan saya berjihad semata-mata karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau berdusta. Engkau berjihad supaya dikatakan sebagai seorang jari, sebagai seorang pemberani. Begitu pula orang yang bersedekah dan seterusnya para jamaah sekalian. Jadi setan itu datang lewat pintu kebaikan. Nah, sebagaimana setan itu datang dari samping kiri, dari pintu perbuatan jelek. Bagaimana perbuatan jelek? Perbuatan jelek itu maksudnya dijadikan perbuatan jelek itu indah dalam pandangan manusia. Dijadikan perbuatan jelek itu indah dalam pandangan manusia. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Itu kerjanya setan. Jadi orang itu diperlihatkan jadi dijadikan perbuatan jelek itu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Dia lihat itu baik. Itu baik. Jadi perbuatan jelek ini jelas-jelas jelek. Tapi dalam pandangan manusia diperlihatkan menjadi seperti sesuatu yang baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya. Bahkan biasanya dalam kehidupan kita ini, hal-hal yang sudah jelas-jelas jelek dicarikan bahasa sehingga terkesan tidak jelek. Apa hukumnya zina itu? Haram enggak? Jelas, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jelas-jelas keji dan seburuk-buruk jalan. Tapi dalam kehidupan kita ini pezina ini itu disebut pekerja seks komersial, PSK. Pekerja seks komersial. Jadi dikatakan sebagai pekerja. Kalau kerja komersial mendatangkan keuntungan. Jadi triknya itu diperlembut. Padahal jelas-jelas maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang lebih harum. Bunga
Namanya apa? Bunga. Padahal ya kita sudah semua tahu riba. Ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Bahkan ya itu bunga bank dalam bahasa Arab itu disebut faidah, manfaat. Diistilahkan seperti itu. Ya, istilah yang digunakan ya di dunia perbankan itu bunga itu disebut faidah ya bankiyah. Disebut faidah manfaat. Jadi coba dalam penggunaan istilah saja. Ya. Padahal wa ahallallahu al-bai'a wa harrama mengharamkan riba. Ya. Jadi dijadikan indah dalam pandangan manusia perbuatan yang jelek itu fara'ahu hasanan. Ya. Ya. Makanya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hati-hati. Jadi kesimpulannya ya sebelum tanya jawab, kesimpulannya Al-Qur'an merintahkan kepada kita kepada setan ini dua. Ya. Dua cara kita untuk menghadapi setan. Tidak ada cara untuk berjihad melawan setan kecuali dengan dua hal ini. Apa itu? Pertama, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Hati-hati jangan ikuti langkah-langkah syaitan. La tattabi'u khutuwati syaitan. Kalau sudah ada ya, apalagi kalau lewat pintu kebaikan itu yang paling sulit. Ya. Khutuwat. Ya. Jadi jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Jadi kalau sudah ini jangan sampai menghindar. Ya. Kemudian yang kedua, perintah Al-Qur'an, inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Jadikan syaitan itu betul-betul musuh buat kalian. Jadi jangan pernah dianggap kawan apa ya. Jangan ya seperti politisi atau yang lainnya ya tidak ada kawan yang abadi sebagaimana tidak ada lawan yang abadi. Yang ada hanya bagaimana kepentingan yang abadi itu. Ya, jadi dulu bermusuhan, sekarang itu ya dunia politik. Memang ya tujuannya adalah kemaslahatan. Ya, tujuannya adalah kemaslahatan. Tapi untuk syaitan ini tidak ada maslahat. Fattakhiduhu aduwa. Jadikan betul-betul dia itu sebagai musuh. Jadi itu tugas kita terhadap jihadus syaitan ini. Jihadus syaitan, berjihad melawan syaitan ini adalah dengan dua hal ini. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya kira demikian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jamaah sekalian, mungkin ada yang ditanyakan terkait apa yang kita bahas, atau mungkin kalau ada yang belum dari pembahasan, semoga kita terlalu jauh dari pembahasan. Kami bersilakan kepada jamaah bapak-bapak maupun ibu-ibu di atas. Tidak ada. Pak Haji. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz telah menjelaskan setan hari ini. Salah satunya itu lima, ya istilahnya apapun namanya. Kalau dibilang lima, ya jelas itu terbaik. Ini masalah tabungan uang, masalah tabungan. Menyimpan di bank konvensional dan menyimpan di bank syariah. Pada prakteknya
uang syariah. Istilahnya tidak beda, tapi tetap ada bunga. Iya, iya. 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 Jadi dalam Islam itu yang menentukan itu adalah akadnya dan konsekuensi daripada akad itu. Jadi kalau kita berakad dalam Islam, ya, melakukan transaksi dalam Islam, yang menentukan ini boleh dan tidak adalah jenis akadnya. Ada kaidah dalam masalah muamalat seperti ini para jemaah sekalian. Apa kaidahnya? Kaidahnya adalah al-ibratu bil ma'ani wal maqasid la bil mabani la bil alfazi wal mabani. Kaidah ini disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan persoalan akad, transaksi. Jadi jadikan patokan itu apa yang terkandung dalam akad itu. Jangan tertipu dengan namanya akad itu. Jadi bisa saja akad tabungan, namanya tabungan, betul tabungan. Tapi jangan tertipu dengan tabungan, nama tabungan. Lihat apa akadnya. Pelajari apa bentuk akadnya. Jadi memang sebenarnya antara riba dan jual beli itu tipis. Ya, itu tipis. Nah, kalau kita bicara dalam konsep Islam, ya, konsep Islam, fungsi an-naqad, apa itu naqad? Naqad itu kalau dulu dinar, dirham, fungsi naqad itu sebagai modal, bukan untuk diperjualbelikan, bukan untuk ditukar, jadi modal. Ya. Jadi ketika kita apa istilah kita kan istilahnya menabung di apa? Di bank. Ya. Maka para ulama kita mengatakan bahwa menabung di bank itu sebenarnya bisa dua. Ya. Bisa akadnya adalah wadiah, titipan. Ya. Apa itu kalau titipan? Wadiah, ya, kalau dalam akad Islam namanya wadiah, titipan. Titipan itu maksudnya kalau titipan ya titipan. Sama kalau ada yang menitip, saya mau pulang kampung, saya titip motor saya di rumah tak. Nanti kalau balik dari kampung saya ambil. Jadi para jamaah sekalian, kalau titipan maka ya namanya titipan. Titipan itu amanah, dijaga. Ya, dijaga. Kalau ada ongkos penyewaannya, ongkos penjagaannya, maka kita bayar. Nah, itu namanya al-wadi'atu bil ujrah, titipan dengan ya, jadi harusnya kalau kita titip uang kita di bank dan kita mau dijagakan uang kita itu, kita harusnya yang bayar supaya dijagakan uang tak. Harusnya begitu. Ya. Nah, kalau ternyata tidak, maka yang kedua, akadnya yang kedua, kita berikan modal kepada bank. Nah, namanya mudharabah, ini namanya mudharabah ya, kalau memberikan modal itu, berikan modal. Namanya mudharabah. Kalau mudharabah, kita berikan modal kepada bank. Kalau ada untungnya, kita dapat. Ya, mudharabah itu salah satu bentuk syirik bagi hasil. Kita dapat. Tapi harus siap. Kalau ternyata investasinya tidak maksimal, maka kita ini akan kehilangan modal. Ya namanya orang nitip, ya namanya usaha itu kan begitu, kadang untung, kadang buntung. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu yang membedakan. Nah, sementara kita ini kalau menabung di bank, mau enggak uang kita berkurang? Kita tidak mau tahu itu bank untung atau tidak. Yang jelas kasih kembali. Jadi
yang terjadi sebenarnya bahwa kita memberikan pinjaman kepada bank atau titipan, kemudian bank itu mengambil titipan itu dan mengelola titipan itu, dan kalau dalam konsep Islam, kalau dia sudah kelola itu tidak lagi titipan, itu jadi pinjaman yang harus dipertanggungjawabkan oleh bank. Nah, kalau kita berharap ada sesuatu dari pinjaman itu, itu masuk dalam kategori riba. Jadi yang menentukan itu adalah akadnya. Ini terlepas mau bank konvensional, bank syariah, ya. Nanti lihat akadnya, kita ini berakad. Jadi para jamaah sekalian, harta yang Allah berikan kepada kita, uang yang Allah berikan kepada kita itu amanah yang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan ketika kita menyimpannya di bank, harus tahu apa akadnya kita ini dengan bank. Ya, jadi jangan tertipu dengan namanya. Namanya itu ya boleh saja nama orang kasih tabungan, deposito dan sebagainya. Tapi yang paling inti apa akadnya? Bagaimana mereka mempergunakan uang kita? Itu yang paling penting. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum. Ya. Oh, deposit. Iya, betul. Iya. Masya Allah. Iya. Iya. Jadi kalau kita sepakat tadi bahwa kita ya memberikan bank itu karena kita ingin, kan uang kita tidak mau, kita harus, ya ketika kita tabung uang kita mau uang kita itu kembali seutuhnya kan, bukan dalam bentuk kita mau apa namanya menjadikannya sebagai modal buat bank. Jadi ketika kita menitip uang kita di bank, kita mau uang kita itu kembali utuh. Kapan kita mau ambil ada, kan begitu ya? Begitu tidak? Niat kita ketika kita, dan itu yang ya. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka pada prinsipnya seperti yang saya katakan tadi, kita ini memberikan pinjaman kepada bank yang dimana bank itu berkewajiban ketika kita meminta uang kita itu, kita bisa dapatkan. Ya. Sebagaimana bank juga mempersyaratkan kepada kita bahwa mereka bisa pakai uang itu. Ya. Nah, jadi para jamaah sekalian, kalau dia adalah pinjaman kepada bank, maka kaidah yang digunakan oleh para ulama kita, setiap akad qard, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap akad utang, pinjaman, yang mendatangkan manfaat, maka dia masuk dalam kategori riba. Kategori riba. Jadi begini, saya kasih ilustrasi yang sederhana. Ada orang yang datang sama saya mau pinjam uang, Ustadz, saya mau pinjam uang 1 juta. Oh iya, saya kasih pinjam, tapi tolong antar Kak kemana, ke bandara. Antar Kak ke bandara. Iya, kelihatannya biasa-biasa saja ini, tapi sebenarnya tidak boleh para jamaah sekalian. Iya, kecuali orang itu sudah punya kebiasaan, memang antara kita dengan dia memang ada hubungan yang baik, dan memang kebiasaannya kemanapun
tapi tiba-tiba dia pinjam uang sama kita, kemudian kita minta sesuatu dan kita, kalau yang lebih dahsyat lagi itu di kampung, gadai ya, akad gadai, dipinjamkan uang, kemudian itu sawamu saya garap, boleh enggak itu? Boleh tidak para jamaah sekalian? Itu riba besar itu. Akad pinjaman yang disertai dengan memanfaatkan. Ya Allah, ini riba. Riba. Ya Allah, orang datang mau pinjam uang, kemudian kita bilang itu sawamu, saya manfaatkan. Boleh enggak? Kalau akad sewa menyewa, ya jelas boleh, enggak apa-apa disewa. Tapi kan kalau sewa ya namanya kontrak, enggak apa-apa. Tapi kalau diambil manfaatnya selama sekian tahun dan dia berharap tidak bayar-bayar supaya ini akad riba, tidak boleh. Jadi semua akad utang piutang yang di dalamnya ada manfaat yang didapatkan oleh orang yang memberikan pinjaman, maka itu masuk dalam kategori riba. Nah, hati-hati dengan hal-hal yang seperti ini. Wallahu a'lam. Ya, ada pertanyaan yang lain? Sebenarnya ini masalah riba ini apa ya? Kan kalau Allah sampai hadis Rasulullah ngeri juga sebenarnya. Rasulullah mengatakan bahwa saya tidak tahu ini hadisnya sekali. Ada nanti suatu zaman semua manusia pasti melakukan riba. Sebagai bentuk gambaran di sini bahwa suatu zaman itu semua manusia memejamkan mata kemudian pegang pundak saudaramu, maka yang kau pegang itu adalah pelaku riba. Sementara dalam hadis ancamannya, siapa pelaku riba, pelaku atau penikmat riba, yang kaitannya dengan riba, dosa sekecilnya mensinani ibunya 36 kali. Kalau bersihnya dengan bukan ibu kan? Bukan maksudnya bersihnya bisa saja. Maksudnya dosanya itu sudah enggak tanggung-tanggung. Pelaku riba, penikmat riba, mensinahi ibunya 36 kali. Sementara di hadis yang lain juga pintu riba itu 35. Maka yang mana itu sudah satu saja kita bingung, ini kan 35 pintu riba. Bagaimana maksudnya sudah bisa terhindar dengan adanya apa namanya tadi itu mempelajari macam-macam riba saja kita bingung. Kemudian Rasulullah mengatakan pintu riba ada 35. Maksudnya perlu kan pintu pertama ini, pintu kedua yang disampaikan kita tahu semua itu 35 pintunya. Karena Rasul mengatakan bahwa kalau kau tidak pelajari itu riba, pasti kamu akan terjerumus di situ. Nah, contoh misalnya sekarang tadi Ustaz, siapa sekarang orang yang tidak berhubungan dengan bank? Kita pegawai, gaji kita lewat bank, riba di sini. Saya takutnya ini sama masuk sama kita dengan yang dikatakan oleh Rasulullah, kalau riba sama riba, bisa kita ini pelaku zina kita dengan bukan sendiri. Jadi kalau begitu, buatnya itu kita beragama sekarang. Iya. Oke. Iya. Oke. Jadi yang pertama, tidak semua, ini mungkin besok kita bahas riba ya. Iya. Jenis riba. Jadi tidak semua akad di perbankan itu tidak boleh, ya. Tidak boleh. Itu ya seperti kalau kita terima gaji masuk di rekening kita. Tidak ada masalah, tidak ada ini ya. Yang penting kalau ada laporan bunganya ya jangan diambil, jangan diambil, jangan dimakan. Jadi memang betul bahwa la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai qala hum sawa. Jadi Nabi SAW mengatakan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat ya orang yang memakan riba, orang yang menjadikan orang lain itu mewakilkan akad riba. Rasulullah SAW melaknat orang yang mencatatkan riba, menjadi saksi atas riba. Semuanya. Qala, sahabat Jabir mengatakan, qala hum sawa, semuanya sama. Itu dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu memang harus kita belajar, kuncinya harus belajar, ya, supaya kita terhindar dari transaksi ribawi. Dan memang salah satu fenomena akhir zaman, ya, sayati 'alan nasi zamanun, dalam hadis, ya, sayati 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'. Pada zaman itu orang sudah tidak lagi peduli, ya. Orang tidak lagi peduli apa yang dia masukkan ke dalam perutnya, aminal halali am haram, dari apakah harta yang dia makan itu berasal dari sesuatu yang halal dan apakah berasal dari sesuatu yang haram. Orang tidak peduli mau halal mau haram. Bahkan ini mohon maaf, ada yang lebih miris lagi. Ada orang yang mengatakan yang haram saja susah, Ustaz. Itu lebih miris lagi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pintu rezeki kita ini sangat banyak. Ya, sangat banyak. Bahkan dunia ini Allah tundukkan untuk kita. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian di atas muka bumi ini. Jadi jangan pesimis. Jangan pesimis. Kuncinya ada pada ilmu, ya, kuncinya ada pada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki Allah itu luas sekali. Ya, rezeki Allah itu sangat luas. Bahkan yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Ya, jadi ya memang ada ancaman. Kalau bahasa ancaman ya memang begitu. Ya, supaya kita ini selalu berusaha untuk menghindarkan diri dari transaksi ribawi, dan ya tidak boleh mengantarkan kita kepada kalau begitu sempit sekali, tidak. Alhamdulillah, ya, kalau mau bukti ya banyak sekali orang alhamdulillah tidak ya bisa, ya, dan maksimal. Ya, tugas kita memaksimalkan. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Ya, kita cukupkan mungkin dulu untuk subuh pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan subuh besok. Semoga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali hadir untuk besok subuhnya. Kita cukupkan dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.